pada ya, saya akan mulai presentasinya. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Sehat, Bu. Sehat. Wah, terima kasih anak-anak kami sudah datang tepat waktu. Dan saya lihat juga anak-anak sudah sehat, sudah rapi. Nah, tetap jangan lupa kita mengikuti protokol kesehatan karena kita belajar tatap muka. Jadi tetap pakai masker, cuci tangan sebelum masuk ke ruangan masing-masing. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita terlebih dahulu menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan. Bapak Anenanoi, coba bawakan kita dalam doa. Iya, Bu. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Baik, setelah berdoa, ya, Ibu akan absensi dulu ya. Siapa tahu ada teman-teman yang masih belum hadir. Nah, kami mondang. Nah, kami Elisati. Hadir, Bu. Anak kami Adiria. Anak kami Nehemia. Hadir, Bu. Anak kami Junaidi. Anak kami Ika. Anak kami Tri. Anak kami Anginanoi. Hadir, Bu. Adiria. Oke, Hadir, semuanya Bu. hadir. Ya, nama saya belum disebut, Bu. Oh iya, anak kami Atarini. Waduh. Iya, Ibu. Iya. Dan semuanya hadir ya, bagus. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu mengenai hidup rukun. Jadi pada pertemuan kita hari ini tetap pada hidup rukun tema 1 kelas 2 dan subtema 3 yaitu hidup rukun di sekolah. Pada pelajaran kali ini kita akan masuk pada subtema 3. Jadi coba anak-anak kami buka bukunya halaman 112. Nah, di situ anak-anak, dalam buku kita ada itu mengenai contoh hidup rukun. Nah, contoh hidup rukun itu bermacam-macam. Ada contoh hidup rukun di rumah, contoh hidup rukun di masyarakat, dan contoh hidup rukun di sekolah. Nah, yang kita pelajari adalah contoh hidup rukun di sekolah. Oke, anak-anak, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, apakah masih ingat apa itu contoh hidup rukun? Ayo, siapa yang tahu hidup rukun itu apa? Coba anak kami Sumondang. Halo anak kami Sumondang. Ya, Bu, hidup rukun itu tidak bertengkar, Bu. Pintar. Siapa lagi? Anak kami Tri, apa itu hidup rukun? Bisa saling membantu, tolong-menolong kepada sesama teman, Bu. Ya, pintar. Siapa lagi yang bisa menambah hidup rukun? Damai bahagia, Bu. Ya, Hidup bagus damai, sekali. Bu. Betul. Jadi semua anak kami jawabannya semua betul. Jadi hidup rukun itu tidak bertengkar, serasi, bekerja sama, saling mengasihi, dan sama-sama dalam mengerjakan sesuatu. Sehingga kalau kita hidup rukun dalam mengerjakan sesuatu, bisa mudah kita mengerjakannya. Bagus. Jadi dalam pembelajaran kali ini kita harus tujuan yang harus kita capai adalah kita harus atau anak-anak kami harus bisa membuat kalimat perintah sesuai dengan teks yang akan nanti kita baca di buku kita
khususnya pada halaman 112. Dan setelah itu nanti lagi kita juga setelah kita bisa menyebutkan mana kalimat perintah, kita bisa membuat kalimat perintah dengan kalimat yang sederhana. Dan seterusnya kita juga bisa nanti menjumlahkan suatu bilangan penjumlahan dengan cara bersusun panjang dan bersusun pendek. Dan seterusnya kita juga bisa nanti menggambar secara imajinatif dengan membuat sketsa dulu terlebih dahulu. Baiklah, kita akan melanjutkan kegiatan kita, yaitu coba anak-anak kami perhatikan, ayo mengamati, coba lihat pada gambar buku halaman 112. Sudah dibuka bukunya anak-anak? Sudah, Bu. Nah, di dalam gambar tersebut ada kegiatan. Coba amati gambarnya, anak-anak. Ada anak-anak yang coba lihat pada gambar pertama ini. Apa yang dikerjakan anak-anak di gambar pertama? Menyapu, Bu. Lagi membersihkan kelas, Bu. Ya, lagi membersihkan kelas. Di gambar kedua lagi kegiatan apa, anak-anak? Lagi menghapus Membersihkan papan tulis. Pintar. Dan di gambar ketiga ini lagi ngapain? Menyusun buku. Pintar, anak-anak. Jadi pada kegiatan ini kita bisa memperhatikan apa saja yang dilakukan anak-anak. Jadi ada kegiatan menyapu kelas, ada kegiatan menghapus papan tulis, dan ada kegiatan membereskan lemari buku. Nah, setelah kita memperhatikan ini, memahami gambar di atas, nanti bisa kita membuat kalimat perintah atau membuat kata perintah. Setelah itu kita memahami apakah manfaatnya dengan melakukan pekerjaan ini. Nah, coba misalnya kita membuat kata perintah dengan melakukan pekerjaan ini. Apakah yang bisa kita kata yang bisa kita buat dengan setelah memahami gambar ini? Coba anak-anak kami bisa ingat, di dalam kata perintah adalah mengandung unsur yang menyuruh seseorang melakukan sesuatu. Coba anak kami antar ini bisa kata perintah. Halo anak kami antar ini? Bisa, Bu. Ya, coba. Contohnya Anak kami Elifati. iya. Contohnya kata perintah pada gambar nomor 1, Bu. Ya. Hah? Tolong ambilkan sapu itu. Tolong ambilkan sapu itu. Dan Ya, yang lainnya ada? Bu Mimi? Anak kami Mimi? Jangan lupa bersihkan kelas. Jangan lupa bersihkan kelas. Oke. Siapa lagi yang bisa menambahkan? Satu lagi, Bu. Iya. Ambilkan buku itu. Ambilkan buku itu, ya. Jadi itu baru pada gambar pertama. Jadi kita melihat
anak sedang membersihkan kelas. Jadi kata perintah yang sudah anak-anak kami sebutkan sudah bagus. Seperti ambilkan sapu, ambilkan buku, apalagi anak kami antar ini bilang sapu yang bersih. Jadi kata perintah yang bisa kita lihat pada gambar nomor 1 bisa kita lihat sapulah, bersihkanlah. Nah, seperti itu. Kata perintah yang bisa kita lihat setelah kita memahami pada gambar pertama. Nah, coba kita pahami, anak-anak pahami pada gambar kedua di buku siswanya. Coba lihat. Tadi anak-anak kami sudah sebutkan kegiatannya itu menghapus papan tulis. Nah, apa kata perintah lagi, Nak, yang bisa kita sebutkan dengan melihat mengamati gambarnya? Coba anak kami Ika. Bisa, Nak? Iya, Bu. Apa kata perintah yang bisa kita sebutkan setelah memahami gambar kedua ini? Anak kami Ika. Iya, Bu. Apa kata perintah, Nak, setelah kita memahami pada gambar kedua? Tolong hapuskan papan tulis tersebut. Ya, bagus. Yang lainnya ada? Jangan lupa dihapus. Jangan lupa dihapus. Jangan lupa menghapus tulisan yang ada di papan tulis. Ya. Kalau kata perintah pakai kata tolong kan, Bu? Bukan sayang, kalau kata perintah kita pakai akhirnya lah. Hapuslah papan tulis. Itu ya. Oke. Hapuslah gambar yang ada di papan tulis itu. Ya, hapuslah tulisan yang ada di papan tulis. Oke, anak-anak kami sudah belajar, cuma masih ada lagi perbaikan. Jadi, hapuslah. Jadi kita perintahkan anak dan kata-katalah. Terus jangan lupa pada kalimat atau kata perintah ada tanda seru di depannya. Tanda baca seru di depannya. Oke, coba kita lihat lagi. Bukan di belakang, Bu, ya? Di belakang tanda serunya, Bu. Apa? Bukan di Tanda belakang, Bu. serunya Iya, di belakang kata ada tanda baca seru. Oke, selanjutnya kita perhatikan lagi gambar ketiga ini. Jadi apakah kata perintah yang bisa kita buat setelah melihat gambar ketiga? Coba anak kami semondang. Ya, Bu. Rapikanlah buku di rak tersebut. Pintar. Pintar sekali. Yang lainnya? Coba anak kami Junaidi, dari tadi nggak ada suaranya. Ya, Bu, jaringan, Bu. Ya. Ya, Bu. Apa kata perintah yang bisa kita lihat di gambar ini, Nak? Oh, kata perintah yang bisa dilihat. Setelah mengamati gambar ini, apa kata perintah, Nak? Rapikanlah kelasmu. Ayo, rapikan kelasmu. Rapikanlah kelasmu. Ya, bagus. Ada yang lainnya? Ya, jadi kata perintah yang bisa kita gunakan setelah mengamati gambar ini, bisa kita katakan bereskanlah buku di lemari atau rapikanlah buku itu dengan rapi. Jadi bagus sekali pertanyaan anak kami. Jadi itulah kata-kata perintah yang bisa kita sebutkan setelah kita mengamati gambar yang ketiga ini. Nah, anak-anak, setelah kita mengamati gambar yang ketiga ini, apa
manfaatnya dalam melakukan secara bekerja sama. Jadi kita tahu di dalam pekerjaan dalam kegiatan ini dilakukan secara bersama-sama. Jadi apa manfaatnya setelah kita melakukan bekerja sama seperti yang ada pada gambar ini? Bisa anak kami sebutkan apa manfaatnya? Coba anak kami Adiria, apa manfaatnya nak setelah kita melakukan pekerjaan secara bersama-sama? Bersih Cepat kelas, Bu. selesai, Bu, pekerjaannya. Iya, Bersih. membersihkan gelas, cepat selesai, mudah pekerjaannya, bagus. Apalagi nak? Apalagi nak? Terasa ringan, Bu. Pintar, terasa ringan pekerjaan kita kalau kita lakukan secara bersama-sama. Apalagi? Cepat rapi, Bu. Cepat rapi, betul sekali. Apalagi nak? Ruangan kelas rapi, Bu, dan menyenangkan. Pintar. Jadi setelah kita mengamati gambar yang bekerja sama ini, pertama manfaatnya di dalam kehidupan kita adalah pekerjaan kita cepat selesai, pekerjaan mudah, dan kelas rapi. Ruangan kelas kita juga menyenangkan, sehingga kalau menyenangkan ruangan kelas kita, kita akan senang di dalam belajar. Nah, setelah kita apa lagi manfaatnya sayang dalam setelah kita bekerja sama, mudah mengerjakan pekerjaan, apa manfaatnya dalam kehidupan kita? Sehat, Bu. Apa yang bisa kita ambil manfaatnya dalam kehidupan kita karena melakukan pekerjaan secara bersama-sama? Menjadi rukun, Bu. Ayo. Apa? Jadi Pinter. Adalah hidup rukun. Apa lagi? Siapa lagi yang bisa? Hidup dengan tenang, Bu. Hidup dengan tenang. Siapa lagi yang bisa? Bagus. Bahagia, Bu. Hidup Bahagia. damai, Bu. Hidup damai. Bagus. Ya, itulah Nana. Kalau kita bekerja bersama-sama, ada tadi manfaatnya yaitu pekerjaan kita mudah, pekerjaan kita cepat selesai, dan dilakukan dengan senang hati. Dan bisa juga mengambil hikmahnya yaitu pentingnya hidup rukun di dalam kehidupan kita. Makanya anak-anak, kita harus membangun dan melestarikan hidup rukun dimanapun kita berada. Baik di rumah, di lingkungan, dan di sekolah, kita harus tetap hidup rukun. Nah, selanjutnya kita akan berlatih di dalam menyelesaikan penjumlahan secara bersusun panjang dan penjumlahan secara bersusun pendek. Ya, ini ada bagaimana caranya kita menjumlahkan secara penjumlahan bersusun panjang dan penjumlahan bersusun pendek. Contohnya, siswa memiliki atau banyak kapur tulis di kelas kita ada 478. Kapur yang sudah digunakan sebanyak 256. Pertanyaannya, berapa banyak kapur yang tersisa? Nah, ada dua cara mengerjakan
penjumlahan ada cara bersusun panjang dan ada cara bersusun pendek. Pertama kita lihat bagaimana cara bersusun panjang. Nah, ini cara bersusun panjang tadi yaitu 200 ini ya. 242 dikurang dengan 200. ...242 dikurang dengan 38. Jadi coba kita lihat. Jadi 200 ini terlebih dahulu kita kasih panjang, yaitu 200, baru 30, baru 12. Begitu juga yang 38 kita kasih panjang dia, yaitu 30, baru 8. Nah, setelah itu baru kita mengadakan pengurangan. Contoh 12 dikurang 8. Ayo berapa anak-anak? 12 dikurang 8? 4, Bu. Nah, 12 dikurang 8 sama dengan 4. Setelah itu yang 30 ini dikurang dengan 30 berapa? 30 dikurang di 30 berapa? 0, Bu. 0. Nol. Jadi Tidak ada, Bu. 0. 0. Dan 200 tidak ada yang dikurangi, jadi kita turunkan yang 200 ini menjadi 200, tetap 200 sehingga 204 itulah jumlahnya. Itu kalau cara bersusun panjang. Jadi terlebih dahulu kita kasih panjang semua bilangannya, misalnya 242. Bisa 230 baru 12, bisa juga 240 baru 2. Baru nanti kita tambahkan yang 10 tambah 2 jadi 12. Jadi seperti itu nanti cara panjangnya. Dan ada juga cara pendeknya, yaitu 242 dikurang 38, maka kita secara pendek itu bisa dikasih ke sini. Oke. Ya ini. Jadi 2 ini pertama yang kita kurangi dulu yaitu satuannya. Jadi 2 dikurang 8. 2 dikurang 8 bisa? Halo? Tidak bisa, Bu. Tidak bisa. Bu. Jadi anak-anak, jadi untuk mengurangi secara susun pendek kita tentukan dulu mana satuannya, puluhannya, dan ratusannya. Jadi kita terlebih dahulu menggunakan satuan. Jadi 2 dikurang 8 tidak bisa. Oleh karena itu, karena tidak bisa kita pinjam pada puluhan ini 1. Sehingga 1 atau 10, jadi ditambah 2 menjadi 12. Ini angka menjadi 12. Jadi 12 dikurang 8 sama dengan berapa, Nana? 4, Bu. Iya, 12. Berapa? 4. 12 dikurang 8 sama dengan 4. Ya, pinter. Jadi setelah ini kita tadi pinjam
1, 4, Bu. ini angkanya tadi 4. Setelah dipinjam 1 berapa lagi anak-anak? Tinggal 3, Bu. Tinggal 3. Jadi 3 dikurang 3 berapa? 0. Kosong, Bu. Pintar. Jadi 3 dikurang 3 jadi 0. Jadi baru tinggal angka 2 karena tidak ada yang dikurangi, kita turunkan menjadi 2. Sehingga jumlahnya menjadi 204. Itulah cara pengurangan secara bersusun pendek. Jadi nanti latihannya bisa kita lihat pada halaman 114. Jadi anak-anak nanti setelah melihat pada pembelajaran cara bersusun, pengurangan bersusun panjang dan bersusun pendek, nanti bisa kita mengerjakan latihan berikutnya. Selanjutnya kita akan berkreasi, yaitu menggambar dengan menentukan sketsa. Jadi anak-anak keluarkan semua buku gambarnya dan alat-alat menggambar seperti pensil gambar, penghapus, krayon, penggarisnya. Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Ya, sekarang kita akan menggambar gambar imajinatif. Jadi ayo anak-anak kita semua keluar ruangan sebentar dulu. Keluar ruangan semua. Kita akan keluar ruangan keluar kelas sebentar. Sudah semua? Oke anak-anak, perhatikan semua lingkungan yang ada di sekitar sekolah kita ini. Bisa anak-anak perhatikan tumbuhan, bisa anak-anak perhatikan bunga, bisa juga anak perhatikan binatang-binatang seperti burung, kucing, atau ayam yang sedang ada di lingkungan sekolah kita ini. Ayo perhatikan, Ibu berikan kesempatan dulu selama 30 detik. 1 menit. Sudah? Oke. Setelah diperhatikan, anak-anak semuanya bisa menggambar sketsa yang sesuai dengan apa yang sudah dilihat, apakah itu tumbuhan, apakah itu bunga, apakah itu binatang yang ada di sekitar lingkungan seperti ayam atau burung. Nah, sekarang anak-anak masuk ke kelas lagi. Masuk ke kelas lagi semua masuk ke kelas. Nah, setelah masuk ke kelas, sekarang kita akan menggambar gambar imajinatif. Anak-anak terlebih dahulu membuat dulu sketsa gambarnya. Seperti kalau gambar bunga, kita akan membuat dulu sketsanya. Nah, seperti ini. Setelah kita membuat sketsanya, baru kita mewarnainya sesuai dengan gambar. Seperti kalau gambar bunga, warnanya merah. Dan kalau daunnya, warnanya hijau. Dan kalau seperti gambar burung, setelah kita melakukan sketsa seperti ini, baru kita mewarnai sehingga seperti ini, sehingga nampak indah nantinya. Nah, sudah Nana? Jadi, setelah semua selesai menggambar dan mewarnai, yang menjadi juga supaya anak-anak kami bisa terus kreatif di dalam menggambar imajinatif, nanti ada latihannya, yaitu bisa nanti bekerja sama orang tua di rumah untuk membuat sketsa gambar
apakah itu rumah, apakah itu benda yang lainnya, sehingga bisa dibantu nanti orang tua untuk membuat atau bagaimana cara membuat sketsa, dan baru nanti anak-anak kami warnai sesuai dengan gambar yang sesuai sehingga indah untuk dilihat, dan boleh nanti anak-anak kami dengan bantu orang tua boleh pajang di tempat atau di kamar tidur anak-anak kami sehingga kamar tidur anak-anak bisa terlihat indah. Oke, anak-anak, demikian yang menjadi pelajaran kita pada hari ini. Kalau ada anak-anak kami yang perlu ditanyakan, kami persilahkan. Apa yang perlu kita bahas bersama-sama? Boleh? Ada, Bu. Iya, Nak. Anak kami Adiriani apa, Nak? Apa artinya gambar imajinatif? Ya, gambar imajinatif adalah gambar abstrak yang kita buat sesuai dengan yang kita lihat. Setelah kita lihat misalnya, baru kita buat. Gambar abstrak itu namanya, bukan gambar nyata. Itu ya, gambar imajinatif. Seperti ini, bunga, atau seperti burung tadi. Seperti burung yang kita gambar tadi. Ini. Itulah gambar imajinatif. Artinya gambar bukan nyata, tapi dia khayalan gitu. Atau anak-anak kami ada yang tahu, anak kami Tri, apa itu gambar imajinatif, Nak? Tadi sudah Ibu jelaskan loh. Anak kami Tri, kenapa keluar masuk kelas saja anak kami Tri inilah? Ya, anak kami Nanoy, apa itu gambar imajinatif, Nak? Tadi Ibu sudah jelaskan. Gambar yang abstrak, Bu. Ya, gambar yang abstrak. Hanya bayang-bayang saja. Ya, khayalan, ya. Anak kami Elisati, apa gambar imajinatif, Nak? Halo? Oh, asing menggambar ini rupanya ini. Ya, jadi seperti yang ditanyakan tadi anak kami Adiria, apa itu gambar imajinatif? Yaitu gambar khayalan atau abstrak yang bukan nyata, tapi menyerupai sesuatu objek yang kita gambar. Itulah gambar imajinatif. Tadi Ibu sudah jelaskan sebelumnya, mungkin anak kami Adiria lupa. Jadi ada lagi yang bertanya, Nak? Ada lagi yang bertanya? Nah, karena tidak ada yang bertanya, kita akan Ibu akan memberikan tugas. Tadi latihan-latihan setiap kegiatan Ibu sudah beritahu tadi. Dan sekarang ada tugas di rumah untuk dikerjakan. Jangan lupa itu ada pada buku kita, yaitu buku guru halaman 115. Jadi anak kami nanti siapkan, kerjakan di rumah. Bisa konsultasi, minta bantu sama orang tua untuk bagaimana cara, terutama itu menggambar imajinatif. Nanti pada pertemuan berikutnya akan kita akan dikumpulkan dan Ibu akan nilai. Nah, setelah itu di dalam pembelajaran hari ini, bagaimanakah anak-anak, apakah senang? Iya, Bu. Bagaimana perasaan anak-anak senang hari ini?
Senang, Iya, Bu. Iya Bu, senang Bu. Iya Bu. Dia senang menggambarnya, ya kan? Bu, senang. Sedangkan yang dibawa di luar kok kelas. Iya Bu. Nah, baiklah. Jadi Iya Bu. pentingnya kita dalam pembelajaran ini, intinya pentingnya kita tetap menjaga sikap hidup rukun. Karena hidup rukun adalah ada tadi anak-anak kami sebutkan, yaitu membuat kita damai, membuat kita senang, membuat kita sukacita, dan juga pekerjaan kita akan menjadi mudah kalau kita selalu hidup rukun. Tidak ada pertengkaran, tidak ada perselisihan, dan tidak ada pertikaian. Makanya anak-anak, kita harus tetap jaga hidup rukun. Dimanapun kita berada, kita jaga hidup rukun. Walaupun kita berbeda ras, berbeda keyakinan, berbeda suku, kita harus tetap jaga hidup rukun. Sudah dengar anak-anak? Sudah dengar anak-anak? Dengar Bu. Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah Bu. Ya, demikian saja pelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa pada pertemuan kita besok adalah pembelajaran keempat halaman 118. Jadi anak-anak kami tetap membaca di rumah, mempersiapkan diri sehingga pada pertemuan berikutnya nanti kita akan lebih semangat lagi di dalam bekerja. Oke? Jangan lupa anak-anak kami tetap menjaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan, terutama itu pada karena kita tetap tatap muka, jadi jaga jarak, cuci tangan, dan selalu pakai masker. Demikian saja, sebelum kita mengakhiri pelajaran dan berpisah-pisah, kita akan berdoa. Oke, Bapak, anak kami Lembu membawa kita dalam doa. Oke Ibu, terima kasih dan kepada teman-teman karena kita sudah menerima pelajaran dari Ibu, maka untuk selanjutnya kita menyerahkan diri kepada Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.